Guys, Malaysia jadi begini kerana gara-gara disebabkan Bapak Presiden Jokowi, guys. Apakah cerita di sebalik ini, guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton, guys. So guys, kita akan teruskan lagi kepada salah satu video reaction, dan ini merupakan salah satu sebagai menambahkan ilmu pengetahuan, guys, yaitu dengan tajuk dan judulnya, guys, gara-gara Jokowi Malaysia jadi begini, guys. So guys, apakah di sebalik cerita ini, guys? Betul-betul penasaran, guys. Dan ini adalah merupakan daripada channel, yaitu channel Kurnia FM, guys. So guys, jangan lupa guys, berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, share dan juga subscribe. Tanpa melengahkan masa, guys, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Wah, saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Mat Sabu. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Oh, Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. guys, ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar itu adalah kenyataan yang daripada bisa ikut menyumbangkan Mat Sabu, guys, ya. Bekas Menteri Pertahanan Malaysia dahulu mengatakan bahawa 10 tahun akan datang Malaysia pula akan ke Indonesia bekerja. Dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Wah, Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dengan tempat apa, Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri. Di Malaysia, kalaulah barisan menteri yang ada ditapis oleh KPK, sekor pun tak layak jadi menteri. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Indonesia, negara yang begitu teruk ekonominya tahun 60-an. Rasuah bermerajalela. Bila kita nak keluar daripada Jakarta ataupun Medan, poket kita ditepuk oleh pegawai kastam. Bapak, tinggalnya rupiah ya. Tanda tali silaturahmi. Silaturahmi kepala bapak ya. Artinya kalau ada sedikit uang rupiah, mereka minta untuk uang kopi. Ini 15 tahun dulu. Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Malu kita sekarang. Indonesia melahirkan negara yang akan menjadi top 10, guys, negara Indonesia dari segi
orang kata ekonomi, pertumbuhan ekonomi guys. Menteri Keuangan yang terbaik di dunia. Oh, Di dunia. di dunia. Sekarang ini Menteri Keuangan terbaik daripada Indonesia. Setelah tahun lepas, Mulyadi itu menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Malaysia menjadi Menteri Keuangan yang terkotor dalam dunia. Oh ya, Ibu Sri Mulyani guys, Menteri Keuangan Indonesia. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Berapa belas, berapa puluh, berapa orang dah menteri yang masuk jail, gubernur-gubernur disoal siasat dan didakwa di mahkamah. Maka rasuah menurun, begitu dahsyat di Indonesia, dan Indonesia 12 tahun lagi akan menjadi negara top 10. Diulang lagi guys. Kalau kita pergi dulu, kita tengok rakyatnya penuh di jalan kereta api duduk. Dan mereka lah yang mengeksport pekerja sampai sekarang. Tapi sekarang mereka sedang membangun Jakarta sekarang, orang panggil high rise building. Bangunan tinggi di Jakarta sekarang jatuh tempat keempat dalam dunia. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif. Sangat-sangat terbaik guys ya. Ya, kenyataan daripada Ahmad Sabut tentang kedudukan ya Indonesia sebagai salah satu negara ya yang orang kata menghindari daripada gejala rasuah dan juga top 10 dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri guys. Yang bisa Satu kenyataan yang saya nampak logik guys ya. global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Bapak Indonesia Presiden Jokowi. sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Pilar pertama, politik. Pilar pertama, politik. Perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum adalah prioritas dalam pembangunan di bidang politik. Politik dalam negeri, pesta demokrasi yang merangkul. Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu indikator dari kualitas demokrasi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia. Paling kompleks di dunia. Partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang rendah. Politik dalam negeri, wajah baru pinggiran negeri. Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang menyeluruh di semua titik perbatasan telah meningkatkan marwah Indonesia sebagai PLBN negara yang bermartabat dan berdaulat. yang telah diselenggara guys. Pejabat pos lintas perbatasan, pos lintas batas negara, Provinsi 3, Kabupaten 7. Pembagian sertifikat tanah reformasi agraria, memastikan hak rakyat atas tanah. Percepatan reforma agraria dilakukan dengan meningkatkan koordinasi kementerian lembaga dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform, dan mewajibkan community social responsibility. Memastikan hak rakyat atas tanah guys. Ekonomi maritim, Ekonomi kedaulatan maritim. Kejayaan maritim sangat ditentukan oleh tegaknya kedaulatan di laut. Selama 5 tahun, ratusan pelaku illegal fishing telah ditangkap dan diproses hingga ke peradilan. Oh, malu besarnya rakyat Malaysia ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah
hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Satu kenyataan daripada YB di Parlimen di Malaysia guys ya. Kita harus kreatif, Kapal. harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. Pilar kedua, ekonomi. Pilar kedua, ekonomi. Pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis merupakan prioritas bidang ekonomi. Jalan-jalan tolnya pun guys ya, Pembangunan infrastruktur menunjukkan kemajuan di seluruh ya. penjuru negeri. Setiap di penjuru tuh ada guys pembangunan dia. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa. Jalan perbatasan, jalan tol, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan bendungan. Ini adalah salah satu senarai yang telah dimajukan dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi guys. Satu kebanggaan jugalah nampak orang kata keselenggaraan infrastruktur kemajuan itu sendiri. Teruja sekali ya saya melihat guys ya. Kita nampak ya kenyataan demi kenyataan daripada pihak luar, terutamanya daripada Malaysia, menunjukkan bahwa Indonesia antara ekonomi yang mempunyai ekonomi yang sangat baik ketika ini. Dengan beberapa tahun akan datang, insyaAllah Indonesia akan semakin maju. Malaysia akan menjadi salah satu negara yang akan menjadi Mewujudkan pengikutnya. Indonesia sentris. BBM satu harga. Mewujudkan Indonesia. Oh, Tidak ada yang terlalu mahal untuk keadilan sosial. Energi yang terjangkau akan meningkatkan produktivitas rakyat dalam berbagai bidang. dalam berbagai bidang. Oke. BBM satu harga 170 titik. Wah, hebat guys. Tol laut menurunkan harga. Tol laut dan pengintegrasian moda transportasi logistik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam upaya mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok. Oke. Desa wisata. Nampak sekali ya guys, Pembangunan desa, kinerja dana desa. pembangunan desa. Transfer dana desa terus ditingkatkan. Dana mencapai 257 triliun rupiah pada tahun 2019. Dana desa telah meningkatkan jumlah desa mandiri dan pendapatan masyarakat, sementara jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa menurun. Ekonomi kreatif dan pariwisata. Ekonomi kreatif. digital berkembang pesat. Pemerintah memfasilitasi bertumbuh kembangnya ekonomi digital yang telah melahirkan sejumlah perusahaan lokal dengan nilai valuasi miliaran dolar Amerika Serikat. Hingga tahun 2020, sektor ini diperkirakan akan menyerap hingga 16 juta tenaga kerja. Gojek, Tokopedia, ekonomi digital guys. Indonesia sentris. Palaparing mempersatukan Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak pemerataan dan peningkatan produktivitas. Dengan alasan itu, pemerintah terus meningkatkan penetrasi internet secara merata ke seluruh wilayah. Jaringan internet diperluaskan. Untuk mencetak SDM yang pintar harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Oleh sebab itu, turunkan stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Generasi yang Pilar premium. ketiga, sosial budaya. Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia, serta penghargaan terhadap kebinekaan menjadi prioritas bidang sosial budaya. Pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar.
Penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari sebuah pendekatan komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan bantuan pangan non-tunai. Mereka mempunyai kartu ya guys. Dari segi pelaksanaan untuk mendapatkan bantuan sosial, ada senarai-senarainya guys. Pemberdayaan, inovasi, dan prestasi. Inovasi dan prestasi, pemberdayaan. Prestasi atlet di Asian Games 2018 adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Betul. Indonesia menempati peringkat keempat di Asian Games dengan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Pemberdayaan, inovasi, dan prestasi mengharumkan nama bangsa di Asian Para Games 2018. Kerja keras dan perjuangan para atlet disabilitas kita berbuah manis di Asian Para Games. Mereka meraih peringkat kelima dengan perolehan 37 medali emas, Mengharumkan nama 47 bangsa medali perak, dan 51 medali perunggu di ASEAN Para Games 2018. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi cerita demi cerita tentang kenyataan-kenyataan daripada di Malaysia, menteri-menteri yang mengatakan tentang Indonesia akan semakin berkembang ya daripada 10 tahun ke depan, dan ini adalah merupakan salah satu nampak sangat yang Indonesia ini sudah semakin maju dari segi perancangan-perancangan ataupun yang perkara-perkara yang telah dilaksanakan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Dan gambaran kita nampak video yang telah diterbitkan daripada Kurnia FM ini menempatkan bahawa Bapak Presiden Jokowi telah pun menunjukkan ya bahawa kepimpinannya itu berjaya membuatkan keseluruhan di rakyat di Indonesia itu sudah dapat mengecapi ataupun orang kata mendapat kesenangan hasil daripada perancangan-perancangan yang telah dilakukan banyak oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan ternyata ini adalah merupakan satu bukti kemajuan yang telah dilakukan dan dilaksanakan daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, apa kata kepada anda yang telah melihat video ini? Anda sendiri boleh membuat penilaian, dan apa yang anda boleh katakan, Malaysia harus menjadi salah satu orang kata menjadi ikut kepada negara yang telah maju ke hadapan ya, maksudnya menjadi pengikut, menjadi contoh, sebab contoh yang baik harus kita ambil, benda yang tidak baik kita tolak ke tepi. Itu yang paling penting. Simple guys ya. Sebab kalau kita ingin memajukan negara sesuatu itu, kita harus menjadi ada satu benda yang harus kita menjadi contoh supaya kita nampak bahawa kemajuan ini dapat bersama-sama pada masa-masa akan datang. Itu yang paling penting guys ya. Jadi guys, itu saja ringkasan dan juga pendapat daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan komentar, berbagi maklumat dan sebagainya supaya kita dapat sama-sama merasai apa lagi benda-benda yang harus kita ketahui dengan info-info yang kita dapat rasa menjadi berguna kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang luar yang berada di sana. Jadi guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di info-info terbaru, berita-berita terbaru, dan insyaAllah kita akan harapkan Indonesia, Malaysia adalah negara serumpun, akan sama-sama berjaya. Saya doakan semoga kita akan sama-sama berjaya insyaAllah. Jadi guys, itu saja daripada Uncle. Anda turunkan juga komentar di bawah jikalau ada saranan dan juga cadangan kepada Uncle untuk kita reaction kepada video akan datang. Sekian guys, itu saja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.